Alhamdulillah kita sudah sampai ke tujuan kelima. Ini di belakang saya ini makam wali besar, bahkan dikatakan termasuk salah satu wali kutub pada zamannya. Nama beliau adalah Syekh Abdul Mawahib Sofiyuddin Muhammad bin Syihabuddin Ahmad bin Syamsuddin Muhammad bin Daud Al-Umari At-Tunisi. Dari nisbahnya saja kita tahu ya bahwa beliau itu orang kelahiran Tunisia. Beliau lahir pada tahun 820 Hijriah. Beliau tumbuh di sana sampai kemudian singkat cerita hijrah ke sini. Sampai di sini beliau berguru pada beberapa ulama besar, di antaranya Syekh Abdul Qasim Al-Barzali, Syekh Abi Said As-Sofuri. Ini salah satu guru spiritual yang nanti beliau banyak memberikan pengaruh ke kehidupan beliau. Beliau juga berguru pada Qadi Jamaah Abi Hafs Umar, bahkan berguru ke orang yang biasanya kita ziarahi, yaitu Syekhul Islam Amirul Mukminin fil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani, yang makamnya tadi kita dekat di lokasi itu ngobrol tadi. Beliau ini kalau kalian tahu di Masjid Azhar kan logonya kan Manaro Al-Ghuri. Lah itu ternyata di antara yang memberkahi Al-Azhar itu beliau juga memberkahi Al-Azhar, karena beliau itu punya kholwat di bawah Manaro Al-Ghuri. Itu dulu kholwatnya beliau, tempat beliau banyak bertemu Nabi Yaqdhutan wa Manaman. Jadi beliau itu di dalam kitab Tabaqatnya Syekh Saroni itu terkenal sekali dengan katsirur ru'ya. Jadi beliau bahkan selalu atau senantiasa melihat atau mimpi Kanjeng Nabi. Melihat sama mimpi Yaqdhutan wa Manaman. Ini tingkatannya udah nggak Manaman lagi, udah Yaqdhutan. Menunjukkan setinggi apa kewalian beliau. Karena wali itu kalau sudah melihat Kanjeng Nabi setelah Yaqdhuh itu udah tinggi sekali. Kalau masih Manaman itu orang biasa bisa. Terus kemudian beliau ini di Al-Azhar itu kan beliau kan sering mukim di Al-Azhar. Jadi beliau itu sering mengadakan majelis di Al-Azhar. Banyak kisah-kisah beliau ketika di Al-Azhar. Di antaranya beliau itu orangnya itu kayak masjidub, agak-agak masjidub gitu. Terus beliau itu tahu hati orang-orang. Kalau orang yang ngajak bicara beliau hatinya bersih, beliau bicaranya sopan santun. Kalau yang ngajak bicara hatinya kotor, beliau agak ngegas bicaranya. Jadi sesuai isi hati masing-masing. Beliau juga ternyata selain ulama sufi, beliau punya karangan, dan ternyata karangannya pas saya cek itu matbu. Di antaranya di Darul Ihsan, yang lainnya saya lupa, pokoknya matbu. Namanya karangannya itu Qawanin Hukmil Isyraq. Cari aja di Darul Ihsan, itu matbu. Karangan beliau Abdul Mawahib At-Tunisi. Ada satu syair, maqamun nubuwati fi barzakhi fuwaiqar rasuli wa dunal wali. Jadi makam kenabian itu ada di antara dua makam. Makam yang pertama adalah risalah, yang di bawahnya adalah wilayah. Jadi beliau itu hampir-hampir mendekati ke makam nubuwah itu tadi. Banyak cerita tentang beliau ya. Di antaranya beliau itu sering dinasihati Rasulullah. Dalam Tabaqat Imam Asy'arani itu sering dinasihati. Kamu kalau baca Al-Quran setiap hari minimal 2 hizib, jangan kurang. Jadi kalau kita itu setiap hari itu jangan meninggalkan Al-Quran, minimal 2 hizib ya gitu. Terus ada lagi cerita tentang
ada seorang perempuan yang dia itu bernyanyi terus saya mau kan ini secara syariat itu nggak cocok gitu. Lah beliau bernyanyinya tapi perempuan itu bernyanyinya itu memuji Kanjeng Nabi. Ya kayak kita yang kita saksikan di Indonesia lah. Kan banyak kayak Nisa Sabian dan sebagainya itu Al-Fatihah lah. Itu bagaimana hukumnya? Ternyata ketika beliau mengiskalkan hukum itu bertanya pada Rasulullah, ini gimana Rasulullah, ada wanita kayak gini. Ternyata Kanjeng Nabi jawabnya, udah biarin aja, itu waliyah kabiroh gitu. Dia perempuan wali yang bertasatur, menutup diri dari kewaliannya dengan menyanyi-nyanyi kayak gitu. Karena dia menutup dirinya dengan menuturkan orang yang dicintainya. Jadi kita dapat ambil kesimpulan bahwa selama itu yang dituturkan baik, kan ini sholawat ya, memuji Kanjeng Nabi itu kan baik, gak masalah gitu. Kecuali yang dinyanyikan itu buruk. Terus ada lagi cerita tentang Ki Al-Azhar. Rasulullah itu pernah berkata pada beliau, aku gak akan hadir di dalam satu majelis yang disitu ada ghibah, gak akan mau. Jadi kalau sampai ada majelis yang sudah ghibah, Rasulullah gak akan hadir, pasti gak akan hadir. Terus beliau juga pernah jadal masalah fikih. Ini biasanya afatnya kita yang orang-orang Basul Masail, orang-orang pesantren, itu afatnya kayak gini. Kita yang biasanya alim fikih, udah tabahur dalam fikih, biasanya tuh sering menyalahkan orang, sering menyalahkan ulama-ulama kayak gitu. Nah itu terus Kanjeng Nabi itu menasihati Syekh At-Tunusi, kamu jangan kayak gitu. Fikih itu, walaupun fikih itu syariatku, tapi fikih harus dengan adab kayak gitu ya. Terus sampai pokoknya banyak ceritanya, saya nggak bisa ceritakan satu. Ini ada satu ijazah menarik yang saya temukan di Tobaqot Kubronya Syekh Sa'roni. Cara kita supaya bisa mimpi bertemu Kanjeng Nabi. Di dalam Tobaqotnya itu diceritakan Kanjeng Nabi yang bilang ini, tapi riwayatnya Syekh At-Tunusi. Jadi ketika kita mau tidur, itu kita baca ta'awud 5 kali, basmalah 5 kali, terus kita baca doa satu ini, Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad arini wajah Sayyidina Muhammad halan wa ma'alan. Udah itu doang. Jadi 5 terus satu ini doa ini. Itu kata Kanjeng Nabi, Ana atika fi hadhihi lailah walam atafallaf wa'di. Saya akan mendatangi mimpimu dan aku tidak akan menyesali apa yang aku ucapkan. Itu kata Kanjeng Nabi riwayat mimpi. Banyak ceritanya sebenarnya kan. Terus saya mau nambah satu kali lagi. Ini bagi kita yang biasanya lihat ada orang ngaku mimpi Kanjeng Nabi. Ini beliau pernah dinasihati Kanjeng Nabi. Orang yang pernah mimpi Kanjeng Nabi itu jangan dicerita-ceritakan, karena nanti Kanjeng Nabi gak mau. Soalnya pernah saya tulis itu, beliau cerita sama muridnya, itu mimpinya beliau mengkotek. Gara-gara itu beliau gak bisa mimpi lagi. Habis itu beliau taubat terus mimpi lagi. Kamu jangan cerita sama orang. Kamu itu udah tak kasih asror tapi malah ceritain orang-orang. Kamu jangan ceritain orang-orang. Itu kita kayak gitu. Jadi kalau misal ya gitulah, ada orang pokoknya artis itu kayak gitu, ada lah. Dan pokoknya itu jangan ditiru. Kalau kita dapat kenikmatan itu, kita simpan sendiri, karena itu berkah Rasulullah pada kita, untuk kita sendiri. Mari kita kirim Al-Fatihah ke Syekh At-Tunisi. Semoga kita mendapatkan berkah beliau dan kita bisa mendapatkan keistimewaan melihat wajah Nabi kita, baik itu halan maupun ma'alan. Lahu wa lahumul Fatihah. Kurang lebihnya saya mohon maaf atas kepanjangan.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.